Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan Bu Elga. Hari ini kita akan belajar kembali tentang matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sudah siap hari ini? Harus siap. Sekarang kita akan mulai belajar matematika. Materi kita hari ini masih sama seperti minggu kemarin, yaitu tentang bilangan bulat. Untuk pembelajaran kemarin kita telah belajar tentang mengenal bilangan bulat, membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Hari ini pada pembelajaran kedua kita akan belajar tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Ayo kita mulai belajar mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Coba kalian perhatikan garis bilangan pada layar. Perlu diingat bahwa semakin ke kanan angka pada garis bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Coba kalian perhatikan. Jadi semakin ke kanan, bilangannya semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Di sini ada positif 6 dan negatif 6, berarti lebih besar positif 6. Jadi semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Jadi semakin ke kiri bilangannya nilainya akan semakin kecil. Selanjutnya, ayo kita amati urutan bilangan di bawah ini. Jadi disediakan garis bilangan ada beberapa kotak yang kosong. Kalian diminta melengkapi kotak kosong ini dengan bilangan yang sesuai. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kalian perhatikan dulu angka yang sudah diketahui. Di sini ada 505, di sini ada 507. Berarti di tengah-tengahnya adalah 506. Demikian juga yang sebelah sini. Di sini 505, di sini 503, berarti nilainya adalah 504. Kalau kita sudah ketahui, berarti semakin ke sini, ke kiri, nilainya semakin kecil. Berarti yang di sebelahnya sini adalah 503, sebelah kirinya lagi adalah 501. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507. Semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Kita amati urutan yang kedua. Di sini ada urutan bilangan negatif. Kalau yang di atas tadi adalah bilangan positif semua, yang di bawah ini bilangan negatif semua. Coba kalian perhatikan di sini ada negatif 116, di sini ada negatif 114. Berarti yang di tengah nilainya adalah 115, negatif 115, maaf. Jadi di sini negatif 116, negatif 115, negatif 114, yang di sebelah sini negatif 117. Negatif 117, negatif 116, negatif 115, negatif 114, sebelah sini negatif 113, sebelah kanannya negatif 112, sebelah kanannya lagi negatif 111. Seperti itu ya urutannya, bisa diperhatikan. Untuk contoh yang pertama, bisa kalian lihat pada buku matematika kalian di contoh 1.7. Di sini ada perintah urutkan bilangan berikut dari terbesar ke terkecil. Negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, dan juga 5. Di sini, untuk mengurutkan bilangan, kita memerlukan bantuan garis bilangan. Kalian gambar dulu garis bilangan. Dari angka atau bilangan yang diketahui, kalian bisa mengetahui bahwa
Negatif paling jauh kan ada di negatif 12. Positif paling jauh kan ada di positif 5. Jadi kalian bisa mengira-ngira berapa garis bilangan yang harus kalian buat. Di sini juga buat negatif 12 sampai dengan 6. Setelah kalian gambar garis bilangannya, kalian beri tanda. Jadi angka yang diketahui, kalian tandai di garis bilangannya. Yang pertama angkanya adalah negatif 10, kalian beli lingkaran di garis bilangannya negatif 10. Kemudian negatif 2 juga begitu, beli tanda 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, dan 5. Kalau sudah kalian tandai semua, kalian perlu mengetahui perintahnya. Kalau perintahnya di sini mengurutkan dari terbesar ke terkecil. Ingat, jika ditanyakan urutan dari terbesar ke terkecil, berarti kalian tulis dari kanan ke kiri. Jadi yang telah kalian lingkari ini, kalau yang ditanyakan dari terbesar ke terkecil, kalian tulis mulai angka sebelah kanan menuju angka yang sebelah kiri. Jika ditanyakan urutan terkecil ke terbesar, berarti kalian tulis dari kiri ke kanan. Sekarang kita jawab. Jadi, urutan dari terbesar ke terkecil adalah terbesar ke terkecil. Berarti dari kanan ke kiri ada 5, 3, 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 10, negatif 12. Itulah urutannya. Contoh selanjutnya, urutkan bilangan berikut dari terkecil ke terbesar. Bilangannya adalah negatif 11, negatif 5, negatif 8, 0, negatif 1, 3. Kalian buat dulu garis bilangannya. Setelah itu kalian beri tanda. Negatif 11, beri tanda. Negatif 5, beri tanda. Negatif 8, 0, negatif 1, 3. Kalau sudah kalian tandai semua, kalian perhatikan lagi yang diminta adalah urutan dari terkecil ke terbesar. Urutan dari terkecil ke terbesar berarti kalian tulis dari kiri ke kanan. Kita jawab, urutan dari terkecil ke terbesar adalah mulai negatif 11, negatif 8, negatif 5, negatif 1, 0, 3. Tadi mengurutkan bilangan sudah, sekarang kita bandingkan bilangan bulat. Hampir sama seperti yang tadi. Perlu kalian ingat lagi bahwa semakin ke kanan bilangannya nilainya akan semakin besar. Semakin ke kiri suatu bilangan itu, maka nilainya akan semakin kecil. Coba kalian perhatikan, negatif 3 lebih kecil dari negatif 1. Coba kita buktikan. Negatif 3, negatif 1. Negatif 3 posisinya ada di sebelah kiri dari negatif 1. Berarti negatif 3 lebih kecil daripada negatif 1. Betul sekali. Sekarang 0 lebih besar dari negatif 5. Kita buktikan. 0, negatif 5. 0 terletak di sebelah kanan dari negatif 5. Berarti 0 lebih besar daripada negatif 5. Betul sekali. Selanjutnya di sini 5 lebih besar dari negatif 6. Kita buktikan 5 ada di sebelah kanan dari negatif 6. Berarti 5 lebih besar daripada negatif 6.
Betul sekali. Ini adalah membandingkan bilangan bulat. Karena membandingkan berarti ada dua bilangan yang harus kalian bandingkan. Untuk membandingkan bilangan bulat, kita biasanya mengenal ada beberapa tanda. Tanda yang pertama, ini adalah tanda lebih dari. Yang kedua, ini adalah tanda kurang dari. Yang ini adalah tanda sama dengan jika nilainya angka yang dibandingkan sama. Kita beri contoh, kita latihan soal. Di sini ada bilangan 4 dan bilangan 2. Coba kalian tandai di garis bilangannya 4 dan 2. Angka 4, karena angka 4 disebut terlebih dahulu, berarti posisinya kita mengacu pada angka 4. Angka 4 ini berada di sebelah kanannya angka 2. Berarti 4 ini lebih besar daripada 2. Berarti tandanya kita gunakan tanda yang seperti ini. Kalau dalam bahasa Jawa biasanya namanya caplokan. Jadi angka yang besar itu kalian caplok, kalian makan. Seperti itu. Tanda seperti ini dibaca 4 lebih besar dari 2, karena 4 terletak di sebelah kanan angka 2 pada garis bilangan. Selanjutnya di sini ada bilangan 1 dan 5. 1 dan 5. Tandanya bilangan 1 ada di sebelah kirinya bilangan 5, berarti tandanya seperti ini, yang besar dicaplok. Bisa dibaca 1 kurang dari 5. Karena 1 letaknya di sebelah kiri, 5 pada garis bilangan. Contoh selanjutnya, ada angka negatif 2 dan angka negatif 6. Negatif 2 ada di sebelah kanan negatif 6, berarti negatif 2 lebih besar daripada negatif 6. Tandanya seperti ini. Bisa dibaca negatif 2 lebih besar dari negatif 6, karena negatif 2 terletak di sebelah kanan negatif 6 pada garis bilangan. Selanjutnya, sudah terjawab. Negatif 4 dan 3. Posisinya kita perhatikan dari negatif 4. Negatif 4 ada di sebelah kiri dari angka 3. Berarti negatif 4 kurang dari 3. Karena negatif 4 terletak di sebelah kiri 3 pada garis bilangan. Selanjutnya, di sini kalau kalian bisa memahami tanpa harus menggunakan garis bilangan, kalian akan mengerti. Ini angka negatif 12. Di sini angka 0. Tanpa perlu menggunakan garis bilangan, pasti kalian sudah mengetahui bahwa negatif 12 lebih kecil daripada 0. Kita buktikan dengan garis bilangan. Negatif 12 dan 0. Negatif 12 terletak di sebelah kirinya 0. Berarti tandanya seperti ini. Negatif 12 lebih kecil daripada 0. Atau bisa kalian caplok langsung yang lebih besar angkanya. Yang B, negatif 5 dan negatif 11. Negatif 5 terletak di sebelah kanannya negatif 11. Berarti yang lebih besar adalah, betul, negatif 5 lebih besar daripada negatif 11. Tandanya seperti ini. Yang nomor 3 juga demikian. Angkanya sama-sama positif 34. Di sini positif 34. Jadi tandanya adalah sama dengan yang D, negatif 7 dan 7. Negatif 7 ada di sebelah kirinya 7, berarti negatif 7
kurang dari 7. Sudah paham anak-anak? Coba kalian perhatikan lagi bagaimana cara menentukan tanda perbandingan bilangan bulat ini. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke contoh selanjutnya. Di sini ada soal cerita. Ibu Udin membagikan uang jajan untuk anak-anaknya. Udin mendapatkan 5.000. Ini Udin. Kemudian adiknya Udin mendapatkan 2.000. Kemudian kakak pertama Udin mendapatkan 12.000. Kemudian kakak kedua diberi 10.000. Kita diminta untuk mengurutkan uang jajannya dari yang terbesar. Kalau uang masa enggak tahu? Tahu toh? Pasti uang jajan kakak Udin yang pertama yang lebih besar. Selanjutnya uang jajan kakak Udin yang kedua. Kemudian uang jajan Udin. Kemudian uang jajan adik Udin. Kita lihat jawabannya. Betul. Yang pertama adalah uang jajan kakak pertama Udin, yang kedua kakak kedua Udin, yang ketiga Udin, dan yang keempat adalah adik Udin. Ayo sekarang kita berlatih mengerjakan soal-soal di buku matematika halaman 17 sampai 18. Bu Elga beri contoh ya. Satu nomor Bu Elga beri satu contoh. Untuk nomor pertama, urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk soal nomor 1, 2, 3, Bu Elga minta kalian membuat garis bilangan terlebih dahulu agar tidak salah. Jawabannya kita buat garis bilangan dulu dari negatif 13 sampai 6. Kemudian kita beri tanda. Di sini negatif 13. Kemudian ada negatif 6. Ada negatif 10, ada 0, negatif 7, 2, 5, dan negatif 4. Kita kembali ke pertanyaannya, dari terkecil hingga terbesar. Berarti terkecilnya dulu. Terkecil yang di sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Kita urutkan yang dilingkari saja. Urutannya dari terkecil ke terbesar adalah negatif 13, negatif 10, negatif 7, negatif 6, negatif 4, 0, 2, 5. Ini urutannya. Sekarang coba kalian kerjakan yang B sampai F menggunakan garis bilangan dan sebutkan urutannya dari terkecil hingga terbesar. Seperti contoh Bu Elga. Soal yang kedua, urutkan bilangan berikut dari terbesar hingga terkecil. Kembalikan dari yang tadi. Sama caranya kita buat dulu garis bilangannya. Kita beri tanda sesuai dengan angkanya. 12. Kita beri tanda dulu. Negatif 10, negatif 6, 0, 4, negatif 4, dan 2. Setelah kita beri tanda, sudah kita beri tanda, kita urutkan yang diminta terbesar hingga terkecil. Berarti terbesar kan sebelah kanan, terkecil sebelah kiri. Berarti kita urutkan dari yang sebelah kanan sampai yang ke kiri sendiri. Urutannya adalah 12, 4, 2, 0, negatif 4, negatif 6, negatif 10. Untuk soal B, C, D, E, F, kalian kerjakan sendiri. Selanjutnya, sama seperti yang nomor 2, kita urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil menggunakan garis bilangan. Kalian buat dulu garis bilangannya. Kalian tandai negatif 10, negatif 2, negatif 6, 0, 2, negatif 1, 5. Urutannya dari terbesar berarti jadi kanan ke kiri. 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oh, tidak ada negatif 3-nya, maaf.
negatif 3-nya salah. Jadi negatif 2, negatif 6, negatif 10. Kalian lanjutkan lagi B sampai E. Kemudian soal nomor 4, bandingkan bilangan bulat berikut, beri tanda kurang dari atau lebih dari. Untuk soal pertama, negatif 16 dan negatif 20. Kalau kalian tidak bisa kalian buat garis bilangan seperti tadi. Kalian lingkari. Kemudian yang ada di sebelah kanan, kalian caplok, kalian makan. Kalian beri tanda seperti ini. Untuk selanjutnya bisa dikerjakan sendiri. Soal terakhir, suhu udara di kawasan wisata dataran tinggi Dieng 5 derajat Celcius. Hal ini berdasarkan catatan BMKG. BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sementara itu, suhu di Provinsi Riau mengalami kenaikan hingga 30 derajat Celcius. Coba kalian bandingkan antara suhu di dataran tinggi Dieng dan suhu di Provinsi Riau. Berarti kalian tulis 5 derajat Celcius titik-titik 37 derajat Celcius. Kira-kira yang paling besar yang mana? Kalian beri tanda kurang dari atau lebih dari. Demikian penjelasan dari Bu Elga. Apabila kurang ada kurangnya, ada kesalahan, Bu Elga minta maaf. Kalian bisa mempelajari kembali videonya dan juga materi yang ada di buku. Apabila ada yang tidak paham dalam saat mengerjakan soal, bisa WA Bu Elga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.